Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai ayat 51. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dibimbing dalam topik Tuhan mengenalmu. Ditanda Tuhanidoh, Tuhan mengenalmu. Ya, Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Tuhan mengenal kita secara lengkap, jelas, dan tidak ada yang tersembunyi. Hanya Tuhanlah yang mengenal kita dengan sempurna. Biarpun mungkin kita punya soulmate, sahabat kental, teman sejati, atau mungkin kita punya pasangan hidup, suami atau istri, atau punya anak. Walaupun kita mengenal mereka atau mereka mengenal kita, tapi mereka dan mungkin kita juga tidak mengenalnya dengan sempurna. Makanya kita juga sering mengatakan, "Kamu belum tahu siapa aku." Ini sering kita dengar. Apalagi kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah, sudah dahulu hidup. "Kamu belum mengenal aku." Kan gitu. Menunjukkan keakuan kita yang luar biasa. Dan itu juga bisa terjadi kepada teman atau pasangan atau suami atau kepada istri, juga kepada anak atau kepada siapapun kita mengatakan seperti itu. Walaupun sudah bersama-sama. Yang suami istri saja yang sudah lama berumah tangga belum tentu mengenal dengan baik pasangannya. Apalagi yang berpacaran
Yang mungkin ada yang mengatakan, kami sudah 12 tahun loh Pak Pendeta pacarannya. Ya, 12 tahun belum tentu mengenal lebih dalam. Namanya pun juga pacaran. Apa mungkin dalam pacaran itu kita buka rahasia kita? Enggak dong. Nanti bisa jadi enggak mau dia. Kan begitu. Makanya biasanya sering juga saya mengatakan ketika para ibu-ibu, hai ibu-ibu, kalau engkau mau mengenal suamimu, lihatlah ketika dia tidur. Engkau akan mengenal dia. Dan mungkin Anda agak sedikit kecewa, hai kaum perempuan, perhatikan itu. Lihatlah ketika dia tidur. Mungkin Anda, apalagi pas pula dia, wah, ya ini suamiku, ya Tuhan, mampukan saya menerimanya. Mungkin begitu Anda mengatakannya. Iya, baru tingkat itu loh. Belum lagi hal-hal yang lain. Kita memiliki keterbatasan mengenal yang lain. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ya aku belum tahu siapa kamu. Kenapa? Itu pula lagi kan. Apalagi kita baru bertemu. Ya mungkin ada orang OKB atau orang kaya baru. Wah, apalagi orang kaya baru nih kan. Belum kenal kau siapa aku. Ya jelaslah belum tahu. Apalagi dia merasa baru sukses. Ya jelas kita belum kenal kok. Apalagi dia mengaku dirinya, saya ini sukses. Ya belum pernah kita menerima kesuksesannya. Ya kita belum tahu dong, ya kan. Tapi banyak orang mengungkapkan seperti itu, seolah-olah sudah dikenal oleh semua orang. Dan kita juga sering mengatakan, kalau ada pula lagi yang satu marga dengan kita menjadi pejabat tinggi lagi, itu begini, kami begini. Bayangkanlah, coba begini pula lagi. Bisa kita bayangkan, apa benar dia pernah begini? Jangan-jangan kalau ketemu, siapa kau? Tapi karena kita ada kebanggaan dengan teman semarga, saudara kandung yang dia punya memiliki jabatan tinggi, langsung kita sono dohan. Aku kenal dia. Tada opung nak. Saya kenal betul, kenal baik. Kita kan hanya mengenalnya hal-hal yang sekilas, yang kita lihat dan mungkin yang kita dengar, tapi kita tidak tahu apa yang di dalam hatinya. Kita hanya mengenal dari tampak luarnya saja. Ya bagi berumah tangga, seorang bapak atau ibu, ya mengenal anaknya kan melalui dengan suaranya mungkin. Kan begitu. Itu suara si A, anakku. Itu suara si B, anakku. Kan begitu. Kita mungkin hanya mengenal sifatnya sementara dan belum tentu kita mengenal lebih dalam. Contohlah, kita mungkin mengenal seseorang dengan suara yang keras, apalagi dari suku lain mendengar kita orang Batak ini bicara, "Hei, apa kabar? Wah, suku lain mendengarnya, ini kok marah ini? Ya kita memang bawaannya seperti itu, kan begitu. Memang seperti itu dia. Memiliki ciri khas masing-masing. Dan mungkin juga kita melihat dengan penampilannya. Apalagi ini hati-hati kita mengenal orang lain.
Apalagi kalau udah dilihatnya tinggi besar, tegap dia. Bodinya pun juga bertatu lagi. Jangan kita punya pemikiran, wah ini bodyguard ini, mafia ini. Belum tentu. Bisa jadi dia itu orang baik. Jangan langsung kita punya pemikiran karena penampilannya. Ya. Apalagi hati-hati juga sih mengenal dengan orang yang punya body seperti itu. Iya, bisa jadi seperti bencong. Kita kan nggak tahu. Apalagi ada yang mengajarkannya. Kalau Anda ingin tahu dia itu betul-betul laki-laki sejati atau bencong, panggil dia dari belakang. Katanya begitu. Coba panggil, cing. Kalau dia lihat ke belakang berarti itulah dia. Bisa jadi sih. Nggak jamin kan, penampilan itu nggak jamin. Bisa saja itu menutupi identitas dia. Apalagi kalau ada kita melihat matanya merah, wah ini kerjanya ini mabuk terus, peminum berat ini, wah matanya melotot terus. Kita menganggap wah ini hidupnya nggak benar loh. Jangan salah. Mungkin dia punya mata merah karena memang sakit bawaannya. Itulah cara kita melihat dari sudut luarnya saja. Makanya pengenalan kita ini terbatas kepada yang lain. Makanya kalian pun juga, biarpun mungkin kalian sudah mengenal saya, nama dan sering lihat, tapi Anda belum tahu loh siapa saya. Saya ini orang baik. Iya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada saya akan baik. Tuh. Kita ini terbatas mengenal. Maka kita sering terjadi kesalahpahaman satu sama yang lain. Hanya Tuhanlah yang lebih mengenal kita dengan sempurna. Kalau kita perhatikan pembacaan epistel tadi dalam Mazmur 139, apa dikatakan pemazmur dalam kesaksiannya, dalam hidupnya, bagaimana dia merasakan kehadiran Tuhan. Sampai-sampai aku ke sana Tuhan ada, aku ke sana, ke depan, ke belakang Tuhan ada. Seandainya aku melompat ke atas juga Tuhan ada. Apalagi melompat ke sampai ke bawah alam kubur juga Tuhan ada. Itulah Tuhan mengenal kita. Kesaksian pemazmur ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengenal diri kita. Maka nggak bisa kita berbohong dalam hidup ini. Sepandai-pandainya kita menutupi, bisa terbongkar juga loh. Apapun usaha manusia menutupi dirinya ataupun cara manusia menutupi topengnya, dia akan ketahuan juga siapa dia. Karena Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Dan melalui firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun suasana perasaan kita, mungkin kita menutup-nutupinya. Mungkin kita seperti menunjukkan murah senyum supaya jangan tahu aku punya masalah. Kan begitu. Mungkin kita menunjukkan dengan cara tertawa-tawa dan segala macam. Mungkin kita menutupi supaya jangan tahu aku dapat rezeki dengan wajah-wajah agak sedih, supaya jangan nanti utang saya nanti dimintakan begitu. Bisa saja. Semua cara-cara kita itu kita tunjukin perasaan kita. Tapi ingat, Tuhan lebih tahu keadaan kita, apapun kita. Lihat dalam firman Tuhan ini. Tuhan mengenal diri kita. Tuhan mengenal siapapun.
Sampai-sampai Nathanael sendiri pun juga kok ada sih yang baik dari Nazaret? Dan itu diawali oleh si Filipus. Ketika Tuhan memanggil dia untuk mengikuti Tuhan Yesus, ikutlah aku. Filipus pun juga melihat dan mengetahui, ini berarti apa yang dikatakan kitab Musa dan para nabi, inilah dia. Makanya Filipus pun juga menyampaikan kepada Nathanael, kami telah melihat loh yang sebagaimana yang tertulis dalam kitab para nabi, apa yang dikatakan Musa juga, dan kami telah mengetahui bahwa Yesus anaknya Yusuf itu dari Nazaret. Makanya si Nathanael pun mengatakan, apa mungkin ada yang baik dari Nazaret? Apa yang dikatakan Nathanael, biarpun belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Yesus mengatakan, inilah dia seorang Israel sejati yang tidak ada kebohongan padanya, tidak ada kemunafikan dalam hidupnya. Artinya Yesus mau mengatakan, biarpun pemikiran si Nathanael, keraguan-raguan dia tentang Mesias itu, apa yang dikatakan kitab para nabi, tapi Yesus mau memastikan kepada dia bahwa engkau adalah orang Israel sejati, aku sudah mengenal engkau. Sampai-sampai Nathanael, bagaimana kau tahu? Lalu Yesus mengatakan, kan kau yang sering duduk di bawah pohon ara. Disitulah Nathanael terkejut, karena baru kali ini bertemu, tapi Yesus sudah mengetahui keadaannya. Sampai-sampai Nathanael ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, dia pun juga punya kesaksian iman, pengakuan imannya. Dia mengatakan, engkaulah anak Allah itu, Raja Israel itu. Ini sangat menarik. Pengenalan kepada Tuhan dan punya kesaksian hidup dan berani menyatakan pengakuan imannya. Dan ini diingatkan kepada kita juga, sudah sejauh mana dalam pengakuan iman kita setiap hari. Makanya kenapa HKBP selalu mengingatkan kepada umatnya atau jemaat, yaitu setiap minggu supaya kita selalu bersaksi di dalam pengakuan iman rasuli. Kenapa? Supaya kita benar-benar melihat dan menyatakan bahwa kita merasakan juga bahwa Tuhan telah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Lihat dalam ciptaannya, lihat dalam keselamatannya, dan lihat dalam kehidupan kita yang selalu dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Makanya pengakuan iman rasuli itulah terus, bukan hanya cukup berkata-kata kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Bukan hanya dengan kata tetapi kita harus mengimankannya dalam hidup ini. Makanya setiap orang yang mau lepas sidi, dia harus benar-benar untuk bersaksi, bukan hanya untuk dihafal, tetapi benar-benar dia merasakan dalam hidupnya. Benar enggak? Dan ini penting di dalam kehidupan kita juga. Dan Yesus juga mengingatkan kepada Nathanael, jangan karena aku mengatakan kau duduk di bawah pohon ara, kau menjadi seperti itu pengakuanmu. Ingat Nathanael,
Kau akan bisa melihat lagi. Inilah janji Tuhan yang luar biasa kepada Nathanael. Engkau akan melihat langit terbuka. Engkau melihat juga malaikat-malaikat Tuhan turun naik datang kepada anak manusia. Wah, ini menarik. Ini melihat sesuatu mujizat yang luar biasa bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga kepada kita Bapak Ibu semua, melalui firman Tuhan ini di Minggu Epifanias ini, terlebih lagi di awal tahun 2021 ini, Tuhan mengenal kita. Jangan katakan, Tuhan tidak mengenal aku lagi. Buktinya apa yang kau harapkan di tahun 2020 tidak sesuai. Bisa saja kita mengatakan seperti itu. Mungkin ada kekecewaan dalam hidup kita. Kita jangan mengenal Tuhan menurut pikiran kita, tapi mengenal Tuhan, marilah melihat apa rancangan hidup dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya iyalah, jujur aja lah. Pribadi lepas pribadi kita menjawab, layak enggak kita hidup atas segala perbuatan-perbuatan kita? Enggak layak. Tapi lihat, masih diberi kesempatan kepada kita. Dan bukan hanya itu, bukan hanya persoalan napas kehidupan, tapi Tuhan juga memberikan apa yang baik untuk kita. Amin. Itu. Biarpun kita punya rancangan tahun yang lalu, tahun 2020 mungkin kita punya rancangan luar biasa, sehingga karena COVID kita jadi ujungnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin itu semua mau mengajarkan kepada kita, apakah kita semakin berpengharapan kepada Dia, apakah kita semakin dekat kepadanya, atau kita semakin jauh darinya. Dan melalui firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, Tuhan mengenal engkau. Ditada Tuhani doho. Jangan katakan apapun situasi keadaan kita, Tuhan mengetahui keadaan kita. Jangan kecewa. Dan sudah diingatkan kepada kita, apapun persoalan hidup kita, kita akan disuruh datang kepadanya. Jelas-jelas undangan Tuhan Yesus. Hai kamu yang letih lesu dan memiliki beban, datang kepadaku. Kan persoalannya kita yang tidak mau datang. Kita hanya sekedar mengeluh terus. Ya, begini terus. Masuk tahun 2021, tahun pengharapan, tahun sukacita, pandemi juga. Bagaimana ini? Jangan salah. Banyak hal rancangan Tuhan. Jangan kita melihat dari cara kita berpikir, tapi lihatlah cara Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, berarti ada satu loncatan kesuksesan dalam hidup ini. Amin. Itu. Saya yakin ada sesuatu yang mungkin luar biasa yang mau kita peroleh. Tergantung bagaimana kesiapan hati kita. Dan melalui pengenalan ini juga, karena Tuhan mengenal kita dengan sempurna, maka kita juga harus dong semakin mengenal Tuhan. Seperti Nathanael, ketika Tuhan mengatakan itu, dia semakin yakin dan percaya dalam pengakuan imannya. Dia mengatakan, Engkau anak Allah, Raja Israel itu. Dan kita juga mengenal Yesus, Engkaulah sang penebusku, Engkaulah juru selamatku. Dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan disitulah kita diajak bagaimana terus kita dekat kepadanya. Dan Minggu Epifanias ini
kita diingatkan dan telah dinyatakan oleh Allah Bapa melalui kehadirannya dalam rupa manusia. Itulah wujud kenyataan dari Allah sendiri kepada kita dan sampai kepada kita juga, yaitu dengan ciptaannya. Inilah termasuk Epifanias, termasuk juga firman Tuhan yang kita dengar. Begitu juga firman Tuhan minggu yang lalu. Dengan firman Tuhan kita semakin mengenal Dia, dan ini diingatkan kepada kita. Dan saat ini juga sebagaimana terjadi kepada Filipus, Petrus dan Nathanael, kita juga dipanggil, ikutlah aku, kata Yesus. Apapun persoalan kita hadapi, jangan kendor, ikut tetap dan taat, setia kepadanya, karena kita sudah diberi kesempatan hidup. Boido hitam masuk tu tahun 2021. Kita bisa sampai tahun 2021 ini. Biarpun dalam keadaan masa pandemi corona, puji Tuhan masih diberi kesempatan kita bernapas. Dan bukan hanya itu, juga hal-hal yang lain yang menjadi sukacita bagi kita, rezeki juga. Apa yang menjadi harapan kita kembali kepada kita untuk tetap setia kepadanya. Dan semua yang kita peroleh itu juga harus menjadi kesaksian kita pada sekitar kita. Bersaksilah apa yang telah kita terima melalui kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita, supaya semakin banyak yang belum mengenal Yesus semakin percaya, sebagaimana yang terjadi kepada Nathanael. Kita juga menjadi bagian berkat untuk orang-orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman-Mu mengingatkan kami atas pengenalan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami melalui ciptaan-Mu dan juga firman-Mu Tuhan. Itulah menjadi penuntun kami semakin dekat kepadamu, dan kami tidak lagi ragu-ragu dalam kehidupan kami, biarpun kami di dalam keadaan kesulitan dan juga menghadapi masa pandemi corona ini yang begitu banyak korban jiwa. Dan kami percaya semua yang kami rasakan sampai hari ini adalah anugerah dari-Mu Tuhan. Jika Engkau masih berkenan kepada kami Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Kaulah bersama kami untuk melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami, sehingga kami juga memperoleh apa yang telah Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah pengharapan kami Tuhan di awal tahun 2021 ini, dan juga di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan pasti menyertai kami. Immanuel. Amin.